Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tuh agak special request gitu ya, karena kemarin kan kita habis menyaksikan peluncuran satelit Lampung Say. Oke oke. Makanya kayak aku merasa perlu ngobrol sama Mas Binang. Di sini Mas Binang, Listung Binang Halengkara. Aku ngapal Mas gelarnya, nanti tolong dilengkapi ya. Ya, nggak penting sebenarnya gelarnya. Nggak penting ya. Tapi ini tuh sesuatu hal yang apa ya, kayaknya emang benar gitu kan ya. Satu hal tuh kan emang apakah ini benar punya Lampung atau apa. Nah, untuk pembukanya deh biar ngebuka insight saya, menurut Mas Binang apa sih yang perlunya yang diketahui yang di awal? Oke ya, jadi kemarin kan medsos lagi heboh ya. Ember. Bukan cuma medsos di sekitar netizen di Lampung aja, tapi secara nasional bahkan internasional nih ya. Jadi Iya. orang-orang hebohnya kenapa? Karena berita pertama yang beredar itu kan Lampung punya satelit. Heeh. Nah ini mungkin yang perlu diluruskan ya buat kita semua. Jadi sebetulnya kemarin itu peluncuran memang betul nama satelitnya adalah Lampung 1 atau kita nyebutnya Lampung Say. Nah, tapi sebetulnya itu bukan satelitnya Lampung. Nah, jadi penamaan Lampung Say itu adalah sebuah branding penamaan atau kita mungkin bisa nyebut gampangannya adalah kayak semacam bentuk kolaborasi ya, bentuk kolaborasi sebagai ikon kerjasama antara kedua belah pihak. Kalau yang saya baca di berita itu kan ada Provinsi Lampung dengan perusahaan asal Tiongkok yang namanya Star Vision Aerospace Ltd. Jadi Star Vision ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peluncuran satelit dan masalah-masalah antariksa gitulah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa informasi resmi yang sempat saya baca juga di beberapa media sosial milik pemerintah Provinsi Lampung, itu kan sebetulnya walaupun diluncurkan atas nama Lampung Say itu, tapi bukan berarti Pemprov itu yang memiliki mengembangkan terkait dengan satelit ini. Semua kepemilikan segala macam itu tetap dimiliki oleh perusahaan asal Cina ini atau Star Vision ini. Nah, sebetulnya kalau dari Provinsi Lampung itu kan harapannya dari adanya kerjasama itu kita bisa mendapatkan data satelit. Nah, ini yang sebenarnya paling penting. Nah, ya. Nah. Kalau saya memang awalnya agak panik, Mas Bin. Maksudnya gini ya, ya karena mungkin waktu itu dulu pernah belajar tentang hubungan internasional gitu ya. Terus melihat walaupun percaya aja sih sama Pemprov gitu ya, sama pemerintah sudah mempertimbangkan yang terbaik. Apakah data ini aman? Apakah kemudian yang kebayang apa saat gue jemur pakaian juga gue bakal kelihatan nih di satelit ya? I have to be worried gitu ya. Saya sih khawatir gitu kan. Iya juga ya gitu. Apakah harus panik itu atau semanis bukan semanis lah ya. Maksudnya kayak dibilang ini adalah satu kerjasama apa segala macam. Tapi kan orang biasa ini butuhnya ini tuh ngomongin apa? Kenapa ngomongin satelit tapi ngomonginnya tanaman gitu kan kayaknya. Kok kayaknya gue sebagai orang yang bakal difoto dari atas tuh kayak agak panik gitu. Kira-kira gimana Mas Bin? Ya, jadi mungkin sebelum ke situ kita kembali ke hampir setahun yang lalu ya. Jadi kalau nggak salah ini kan rintisan kerjasama ini sudah dimulai dari sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau sejauh yang saya ingat. Betul. Jadi tahun 2025 itu saya sempat sebagai salah satu akademisi. Sebenarnya bukan cuma saya, tapi ada akademisi dari universitas lain juga yang diundang pada saat itu. Jadi di situ itu dilaksanakan mungkin semacam FGD lah ya. Jadi pengenalan awal terkait dengan rintisan kerjasama itu. Nah di situ pada saat itu Pak Gubernur sempat hadir dan memberikan statement. Jadi mengapa beliau itu sangat concern dan sangat menginginkan sekali kerjasama ini, itu sebetulnya beliau pada saat itu visinya adalah bagaimana mendapatkan data yang valid gitu ya, terkait dengan apapun termasuk sumber daya alam. Nah yang kenapa tadi ke arahnya tanaman-tanaman gitu ya, karena salah satu yang disorot beliau kan adalah terkait dengan data masalah produksi pertanian dan perkebunan gitu kan. Jadi beliau mungkin melihat beberapa dokumen kok kadang-kadang ada yang tidak sinkron gitu ya, bingung mana yang harus kita ikutin. Kemudian juga kenapa kok di Provinsi Lampung ini kan
yang tadinya itu terkenal produksi perkebunannya tinggi gitu ya, kok tiba-tiba beberapa tahun ini menjadi menurun. Nah, oleh karena itu beliau ingin agar ada semacam teknologi itu yang bisa betul-betul memetakan secara istilahnya secara valid lah ya kondisi di lapangan terkait dengan masalah produksi perkebunan ini. Nah, saat ini salah satu teknologi yang paling cocok untuk memetakan kemudian memprediksi terkait dengan produksi pertanian atau perkebunan ini adalah teknologi satelit ini ya, citra satelit. Kenapa drone nggak cukup gitu loh Mas Bin? Nah ya, jadi perlu dipahami juga bahwa kalau drone itu memang dia bisa memetakan lebih detail ya. Betul. Tapi kalau untuk memetakan cakupan luas, misalkan satu provinsi itu tidak memungkinkan. Karena secanggih-canggihnya drone itu kan ada jarak terbang ya, ketinggian terbang itu dibatasi, kemudian durasi terbangnya juga sangat terbatas. Paling hanya sekitar 30 menit itu amannya ya. Jadi bisa dibayangkan 30 menit harus turun lagi, ganti baterai segala macam. Kalau memetakan satu provinsi Lampung yang sangat luas ini ya dengan berbagai sumber daya alam yang ada itu membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan satelit yang sekali motret itu cakupannya luas gitu kan. Nah, itu jadi makanya kemudian kebetulan di Tiongkok ini mereka kan lagi gencar-gencaran mengembangkan teknologi terkait satelit ya. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, yang tadi soal validitas data atau seberapa detail sih data ini sebenarnya diambil. Are we secure? Apakah sampai apa? Tadi kan Pak Guf juga nyampein di forum itu bahwa ini untuk kepentingannya adalah produksi komoditas lah ya, mungkin secara ininya. Emang beneran cuman itu doang yang bakal ke capture gitu loh. Maksudnya khawatir dong ya kan. Menurut Mas Bis gimana? Apakah beneran ada filtrasi atau adakah yang kayak gentle agreement di dalam pengembangan teknologi ini? Ini kan soal ethical bla 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 yang mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara gampangan aja deh. Kalau secara regulasi itu sebenarnya kan tidak ada aturan yang mengatur melarang suatu negara untuk meluncurkan satelit kemudian ketika sudah mengorbit mengelilingi bumi kita, satelit ini akan memotret negara mana saja. Itu kan sebenarnya tidak ada aturannya itu. Beneran nggak ada? Nggak ada. Atau kita nggak tahu? Nah, kalau atau ternyata James Bond yang beneran ada, oh enggak ya? Nah, terlalu loncat, oke baik. Mungkin bisa terjadi. Kalau gampangannya gini, jadi terkait dengan kasus yang ini tadi ya, kemarin Lampung saya itu ya. Jadi sebetulnya tanpa kerjasama dengan Pemprov Lampung pun, itu perusahaan-perusahaan lokal Tiongkok itu juga akan meluncurkan citra satelit itu. Dan mereka mau memetakan mana saja itu juga terserah mereka yang punya teknologi gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini kita bicara spesifik Lampung saya ini dulu ya. Jadi kalau secara spesifikasi kemarin dari beberapa Mas Bin, aku sambil minum ya dari tadi sih udah. Silakan. Awas ya soalnya ya. Iya, kayaknya agak panjang nih kayaknya. Biar nggak tegang ya, minum dulu. Nah, jadi kalau Lampung saya ini itu secara teknis, nah sebetulnya saya juga sudah membuat video penjelasan ya terkait dengan ini. Ya jadi nanti bisalah ngeliat-ngeliat dari udah sih nonton Instagram saya ya, nanti tapi linknya yang, boleh. Iya ternyata ada detailing yang bagi gue juga kok masih khawatir ya gitu. Ya, nah jadi bicara tentang satelit itu sebenarnya kan setiap satelit yang diluncurkan ya sama aja seperti berbagai macam teknologi kayak handphone, kamera, itu kan pasti punya spesifikasi masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Nah kalau untuk satelit itu biasanya spesifikasi itu dinyatakan dalam bentuk yang namanya itu resolusi ya. Resolusi itu bukan resolusi seperti handphone. Bukan seperti resolusi kita tahun depan apa, bukan itu. Maaf bukan ya Bun, baik bukan. Terus? Tapi lebih ke resolusi yang berkaitan dengan kamera itu memang benar. Cuman kalau di satelit itu ada 4 ya, ada 4 resolusi utama itu yang biasanya digunakan untuk menjelaskan spesifikasi dari citra. Yang pertama adalah resolusi spasial. Nah, resolusi spasial ini adalah kemampuan dari sebuah satelit itu untuk merekam objek terkecil di permukaan bumi gitu ya. Nah, Lampung saya ini kan kemarin dari data itu dia resolusi spasialnya 5 meter. 5 meter itu artinya objek-objek yang ukurannya lebih dari 5 meter itu terlihat jelas. 5 meter tuh agak luas ya. Ini aja sofa nih kayaknya. Benar. Jadi 5 meter kali 5 meter itu kalau resolusi itu adalah
kedetilan yang maksimal yang bisa ditangkap oleh citra itu. Jadi kalau ada Oke. objek yang ukurannya lebih kecil, Heeh. nggak kelihatan. Aku kan kalau dari atas cuman kayak berapa Ah, senti nih ya. bener, Oke. nggak kelihatan. Jadi Setengah kalau meter nih, ya kan? Oh, yang nggak kelihatan. nggak kelihatan. Kita tiduran aja, paling tinggi kita berapa sih? Nggak sampai 2 meter kan? Iya. Nah, itu Panjang kita juga nggak nyampe nih. nggak 5 nyampe. meter nggak nyampe. Gimana nabrak plafon kayaknya kalau 5 meter. Jadi objek-objek yang ukurannya di bawah 5 meter itu tidak motor akan juga nggak masuk. Nggak masuk. Mobil 5 meter nggak nyampe ya? Nggak nyampe juga, jadi nggak kelihatan. Jadi makanya yang bisa dilihat adalah peta-peta pertanian, sawah, perkebunan, RSS nggak masuk juga kayaknya. Oh, nggak masuk ya. Kok curhat. Jadi 5x5 yang detail. Ini spesifikasi dari Lampung Say, kan kita tadi lagi bicara Lampung Say. Betul. Kalau yang pertanyaannya adalah apakah ada satelit lain yang lebih detail, lebih bagus dari itu? Banyak gitu kan. Seperti contohnya ketika kita sehari-hari kan kita sudah biasa melihat peta di Google Maps, Google Earth gitu kan. Nah, itu citra-citra yang ditampilkan di situ itu sebenarnya secara spesifikasi terkait dengan resolusi yang spasial itu lebih bagus sebenarnya. Iya, lebih ke human view ya. Ya. Nah, katanya masih belum menjawab sebetulnya. Bagi yang daun, kenapa jadi pertanian? Kenapa komoditas? Tadi aja Pala Eka aja nggak kedetek kan daun kecil nih, iya kan? Daun kan kecil gitu. Bagaimana? Nah, jadi gini, kalau misalkan kita lanjutin dulu ya. Tadi kita baru bicara resolusi spasial. Sorry. Nah, yang kedua itu adalah resolusi spektral. Nah, ini yang mau kita bahas. Oh iya, oke. Karena kan digembar-gemborkan salah satu keunggulan dari Lampung Say ini kan dia adalah satelit dengan sensor hyperspektral. Itu agak nggak paham, tapi yain aja dulu. Oke, baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan resolusi spektral itu adalah kemampuan dari si satelit itu untuk menangkap banyaknya panjang gelombang yang ada di permukaan bumi ini. Jadi gini, perlu dipahami ya bahwa satelit itu dia itu kan bisa menangkap gambaran objek itu kalau dia dapat menangkap pantulan energi gelombang elektromagnetik dari matahari. Oke, jadi on the bright day pada siang hari dong gitu. Karena ini kan bukan citra yang dia itu kalau dari tenaganya ini kan ada namanya sensor aktif dan pasif. Kalau aktif itu dia seperti kelelawar tuh, nembak gelombang sendiri, dipantulkan sendiri, ditangkap sendiri. Itu yang kalau kita bicara tentang satelit dengan sensor yang aktif. Oke, baik. Nah, tapi ada juga yang sensor yang pasif, itu dia kan energinya ini dari matahari. Mengandalkan energi yang lain. Ya, jadi misalkan energi yang lain. Ini ada objek di sini matahari kan. Ini dia mataharinya kan selalu memancarkan energi ke sini mantul. Nah, pantulannya inilah yang ditangkap oleh sensor yang ada di satelit gitu kan. Nah, kalau hyperspektral itu adalah kepekaan dia itu untuk menangkap gelombang ini semakin banyak dan bisa semakin detail gitu ya. Kalau mata kita itu kan sebenarnya secara normal itu dia bisa menangkap 3 panjang gelombang utama ya, misalkan gelombang warna merah, biru dan hijau. Kan seperti warna dasar kan dimanapun kan kita tahu. Kalau kita bisa tahu warna hijab terutama yang mak-mak ini kan. Oh ya. Warna hijabnya kan macam-macam. Pink. Tapi pinknya pink ya kan. Shocking pink ya, oke. Fuchsia udah beda-beda ya. Kita ngomong merah aja kan kalau salah, Pak. Seperti istri saya sendiri kan di rumah udah punya warna merah tapi bilangnya belum punya gitu, tapi ternyata benar gitu, sampai di rumah memang merahnya beda-beda kan gitu. Pak, bener merah darah, merah hati, ada ya baik. Kalau sensor hyperspektral itu dia punya kemampuan untuk membedakan warna itu lebih detail gitu. Contoh misalkan ini nih ya. Ini ada daun nih kebetulan. Ini kalau mata kita kan satu warna aja nih kan. Nah, tapi kalau misalkan di potret pakai yang sensor hyperspektral, itu nanti ternyata mungkin bisa lebih detail lagi pewarnaannya nih. Jadi Pak, tapi kan 5x5 tadi. 5 meter tadi dimensi yang ininya. Gambar jelas. 5 meter. Makanya kan dia kan, nah itulah sebenarnya harus dipahami ya. Jadi dia nanti kan akan bisa bergerak dengan resolusi pemetaan skala menengah. Jadi cukup untuk perkebunan. Kalau perkebunan kan luas ya. Nah, jadi produksi perkebunan misalkan contohnya kayak singkong atau apapun itu yang menjadi komoditas utama di Provinsi Lampung. Kan kita makanya bergeraknya dengan skala menengah. Maksudnya adalah yang luas-luas itulah yang bisa kita petakan. Jadi kan kelihatannya dari atas adalah tajuk-tajuk pohonnya, bukan per daun ya. Yang kelihatan itu bukan per daunnya gitu. Yang akan dihitung bukan per daun. Jadi misalnya bukan per daun gini, itu bukan. Misalnya ada 1000 tanaman yang sakit satu nggak akan kepetaan nih.
ya kan? Ya sana 1.001 doang nih. Tapi kalau misalnya ternyata nih ada 1.000, maaf ya mampunya 1.000 doang nih Pak. Nggak ngerti gue per hektar berapa soalnya. 1.000 pucuk tanaman yang sakit 500 akan kedapatan nih citranya. Betul. Jadi Begitu. pokoknya kalau dia itu nanti. Tapi bentar Pak, saya beli putu nggak ketahuan sama satelit ya. Clear. Nggak itu clear. Atau saya lagi jemur baju nggak ketahuan kan? Enggak kan Pak, clear ya? Mau jemur baju nggak pakai baju juga. Oh ya, make sure saya pakai baju Pak, tenang maaf. Tapi maksudnya bahwa untuk secara ya kita nggak tahu yang ngolah data ini siapa, masih belum nyampe ya kita Pak ya, kita belum nyampe. Tapi bahwa dia tidak mengambil sampai semini itu gitu, foto enggak ya? Enggak, jadi itu salah satu keamanan pertama yang bisa di make sure dari based on the teknologi dari teknologi satelit ini. Banyak orang-orang itu kan yang ketika mendengar satelit adalah ini memiliki sensor hyperspektral. Nah, kebanyakan nonton James Bond Pak, maklum ya kan. Jadi pikirnya hyperspektralnya, resolusinya sangat tinggi tuh, bisa memetakan, padahal bukan itu. Padahal bukan itu. Kalau yang itu resolusi spasial, bukan resolusi spektral, bukan hyperspektral gitu. Ini harus benar-benar dipahami oleh mungkin yang masih cukup awam ya terkait dengan dunia, yang pengen komentar juga gitu kan, jadi lebih aware gitu ya. Dan kalau masalah keamanan data ini sebenarnya secara nasional kan kita sudah punya badan sendiri yang khusus untuk mengurusi itu gitu. Jadi dan itu pun nanti kan sudah akan karena ini multi cooperation sebetulnya. Betul. Jadi kan ini yang perlu dipahami juga bahwa kerjasama ini kan tidak hanya langsung head to head nih antara Pemprov Lampung dengan perusahaan asal Tiongkok ini. Banyak sekali pihak yang terlibat. Betul. Dan itu sudah terlibat juga dari awal gitu ya. Memang mungkin beritanya tidak terlalu digembar-gemborkan, tapi kan ada prosesnya ya. Kalau saya melihat ada prosesnya, ada badan-badan khusus yang memang dia itu punya kewenangan nanti terkait dengan masalah. Nih saya udah mau nanya yang lain, tapi Bapak masih mau ngejelasin resolusi dulu kan tadi ya? Betul. Jadi gambar dua. Saya izinkan Bapak menyelesaikan sebelum saya akan menahan diri supaya tidak melupakan pertanyaannya. Oke, baik. Kita sudah dapat 2 resolusi kan, spasial sama spektral. Yang ketiga itu ada resolusi radiometrik ya. Nah, resolusi radiometrik ini kan sebenarnya berkaitan juga dengan kemampuan dari citra ini untuk memperlihatkan kedetilan gambar. Jadi sebenarnya hampir berkaitan dengan resolusi spektral tadi ya. Kalau misalkan ini tadi yang ini radio apa tadi Pak? Radiometrik. Takut ada kuis nanti. Jadi radiometrik itu bedanya adalah kalau begitu pernah lihat ini enggak, gambar objek hitam putih? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita ngeliat gambar atau foto kita itu, kalau kita buat menjadi grayscale itu, grayscale, namanya kan grayscale. Grayscale kan tingkat keabuan tuh. Betul. Jadi bagaimana sebuah objek itu dinyatakan dengan warna putih sampai hitam, gitu kan? Betul, hitam pekat. Nah, sampai hitam pekat, putih dari putih sampai hitam pekat. Ya. Nah, radiometrik itu berkaitan dengan skala antara dari putih sampai hitam pekat itu. Semakin tinggi resolusi radiometriknya, tingkatan dari putih sampai hitam pekat itu semakin banyak. Nah, biasanya kalau resolusi radiometrik ini dinyatakan dengan ukuran bit gitu ya. Bit. Nah, misalkan ada yang citra ada 2 bit, 4 bit gitu kan. Kalau 2 bit itu kan artinya pangkat 2 ya. Kalau misalkan ada gambar dengan ukuran 2 bit berarti hanya 2 pangkat 2. Berapa? 4 kan? Berarti hanya dari putih sampai hitam pekat itu 4 gitu. Oh. Artinya kan kalau objeknya dia detail ya kan, kalau hanya dinyatakan 4 warna. Saya kayak kotak-kotak ini ya Pak. Gitu. Kalau di foto 2 bit Pak ya. Oke. Nah, kalau misalkan citra-citra sekarang kan sudah bitnya sudah sangat luar biasa ya, 16 bit lah ya. Jadi 2 pangkat 16 gitu kan. Oh, 2 pangkat 16 bukan 16 pangkat 2 ya? Bukan. Oh, jadi ya, bitnya itu matematika agak kurang nih, maaf. 2 pangkat 16. Ya, banyak Pak. Saya tahunya itu banyak ya. Nah, makanya itu dia kalau radiometriknya tinggi, dia berarti semakin tinggi. Jadi tapi hasilnya tetap hitam putih. Sebetulnya kan grading of the black and white. Citra satelit itu, jadi kalau kita kembali ke resolusi spektral tadi ya. Ya. Kalau lambung saya itu kan dia itu punya 12 saluran ya. Jadi dia bisa peka terhadap 12 panjang gelombang. Sorry kok 22. Makanya dia disebut sebagai hyperspektral. Karena 22. 22 band. Kalau yang spektral biasa-biasa aja berapa? Yang biasa-biasa itu rata-rata ya di bawah 10 kayak. Oh, di bawah 10. Kayak citra-citra yang detail kayak yang digunakan di Google Earth itu bahkan cuma 3 atau 4 bandnya. Oh gitu, band. Oh. Tapi dia keunggulannya adalah spasialnya yang tinggi kalau yang di citra di Google Earth itu.
dia pakai citra kayak semacam GeoEye namanya. Ya kan tapi sebenarnya Google Earth juga nggak izin-izin amat sama kita ya Pak. Nah jadi kan gini. Loncat ini, loncat tuh. Udah nggak menahan diri nih. Oke, balik ke teknologi aja Pak. Kembali ke radiometrik dulu ya. Radiometrik dulu jadi Pak, gitu Pak. tadi. Kalau radiometrik itu intinya adalah semakin bagus resolusi radiometrik berarti gambarnya bisa semakin tajam gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu resolusi temporal. Temporal ini berkaitan dengan waktu. Jadi satelit itu kan mengorbit memutari bumi kan? Semua pasti ngorbitin bumi, Pak. Kalau kayak bulan, sahabatan ya sama bulan. Iya. Dengan kecepatan yang berbeda-beda. Iya betul, kecepatan beda-beda. Nah, kecepatan tapi pasti muter. Ya sebetulnya kan atau dia kayak Lampung nih, stay aja nih, tapi kan Lampung muter juga ya. Bumi muter juga kan, Pak? Iya, pasti dia aman. Ini. Nah, kalau yang berarti lolos SD kemarin beneran nggak bayar? Tipikal satelit itu sebenarnya dia butuh berotasi mengelilingi bumi itu kan untuk menyeimbangkan dengan tarikan gaya gravitasi kan. Oke. Jadi kalau benda diam itu kan dia akan lebih mudah terhisap oleh gaya gravitasi. Ntar dia malah mendekat ke ini, ya, jadi dia pun harus berputar biar dia itu stabil lah untuk orbitnya itu. Antara gaya sentrifugal atau apa gitu Pak? Ya itulah, kita nggak usah bahas yang jangan Pak, ya. Saya langsung catatan SMP gue di mana gitu. Oke, baik. Kita bahas yang pokoknya resolusi temporal itu adalah, jadi kalau misalkan ini misalkan wilayah Provinsi Lampung, ya. Nah ini satelitnya lagi di atas ini. Temporal. Dia lewat kan, dia motret, terus kan dia kan akan berputar mengelilingi bumi. Nah sampai dia itu kembali lagi ke sini, nah itulah yang namanya resolusi temporal. Biasanya satuannya itu berapa hari dia gitu. Nah kalau dari spesifikasinya Lampung saya itu dia kalau tidak salah itu resolusi temporalnya 5 hari. Jadi misalkan dia motret sekarang, jebret gitu. Nah kita ingin mendapatkan potret berikutnya, itu kita harus menunggu 5 hari lagi. 5 days. Nah jadi kalau kita untuk monitoring segala macam itu hanya 5 hari. Apakah ada yang lebih cepat dari 5 hari? Ada, tapi biasanya itu adalah satelit yang digunakan untuk pemantauan cuaca biasanya. Kan cuaca itu kan dia kan butuh perekaman yang sangat cepat karena kan pergerakan sangat dinamis kan, kondisi awan segala macam itu kan harus hitungannya jam gitu kan. Makanya selalu perakiraan cuaca. Perakiraan, karena kan kita tidak bisa benar-benar real time memantau ya, karena kan harus bergerak terus kan. Apalagi kan. Dan apakah data tuh kita dapetinnya real time Pak? Data yang mana itu? Data apapun lah dari satelit-satelit. Nah kalau yang satelit cuaca itu kadang-kadang kita bisa download yang real time itu bisa. Jadi memantau, ada beberapa website sebenarnya yang bisa kita akses di internet untuk memantau citra-citra. Ini yang citra untuk cuaca ya, itu bisa real time. Tapi kalau citra-citra sumber daya tidak bisa. Jadi karena kan ketika motret ini dia butuh semacam pemrosesan lah ya, pemrosesan sebelum nanti dia bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang gitu kan. Nah sebenarnya kan pemrosesan itu juga ada aturan tertentu ya. Jadi kayak negara-negara adik kuasa yang punya satelit yang sangat canggih, yang resolusinya spasialnya sangat tinggi itu, sebenarnya kan kita kan tidak pernah tahu ya mereka tuh motret Indonesia di bagian mana. James Bond itu benar-benar ada, untuk kembali ke James Bond. Tapi mereka tuh udah semacam kayak ada jadi gentle agreement kali ya Pak. Jadi semua objek-objek vital milik negara-negara itu kan pasti di blur. Kita coba perhatikan kalau kita lihat Google Earth itu. Iya. Ya sekarang juga Google Earth kan mulai berapa tahun yang kemarin orang aja udah mulai di blur. Iya benar. Jadi untuk nomor plat mobil apa segala macam di blur gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah tapi kalau yang terkait Lampung saya ini, saya pikir ya itu tadi karena resolusi spasialnya cuma 5 meter gitu ya. Jadi tidak terlalu detail dia kalau untuk kepentingan tadi ngeliat sampai plat nomor atau mobil atau motor gitu kan. Makanya dia maksudnya akan dapat digunakan dalam mengambil keputusan ketika skop area yang dipantau cukup luas. Seperti makanya, pertanian dan perkebunan. Itu yang harus dipahami ya. Jadi kan untuk satelit untuk lebih atau area yang agak gedong ya, agak gede gitu. Monitoring kebencanaan yang luas kan, misalkan kayak kebakaran hutan itu kan wilayahnya luas itu kan. Terus ntar bisa ketahuan dong. Apakah hutan-hutan kita ini ompong di dalam? Iya, itu pasti bisa. Ya kan? Pasti bisa. Jadi makin deg-deg gitu. Atau aku agak deg-degan loh Pak. Maksudnya, aduh, how is it going to be a better or worse gitu ya? Maksudnya informasi yang bakal diterima ini gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya itu lagi. Kalau kita melihat sebuah teknologi itu kan pasti seperti dua sisi mata pisau lah ya. Ya kan? Jadi di satu sisi mungkin dia bisa bermanfaat, tapi juga di satu sisi yang lain kita pasti akan melihat kenyataan realnya ya, karena itu kan kita bisa memotret kondisi real di lapangan gitu kan. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya nanti.
Udah ya Pak, teknologi ya Pak. Hmm. Jadi siapa yang punya data Pak? Kalau Tadi yang, oke, saya udah nggak ke foto nih, aman nih. Jadi hmm, gue bisa jajan cilok sama ya, somai, nggak ketahuan berapa porsi kan Pak. ya. Tapi Ini saya pegang terus ya. boleh Belum dimakan dimakan. loh Pak. Apa? Tapi kan nama satelitnya Lampung nih. Yang akses langsung, yang punya data, yang bisa ngolah gitu, atau data ini urusannya siapa sih? Ya, ya. Nah, jadi kalau masalah data itu kan sebetulnya itu secara, nah sekarang bicara regulasi ya, yang secara lebih detail lagi lah terkait dengan masalah akses data ini. Jadi sebetulnya di Indonesia kan sudah ada lembaga khusus yang memang dia itu tugasnya untuk tukar menukar atau akses data ini, yaitu BRIN ya. BRIN. Kalau dulu itu ada namanya Lapan ya kan. Lapan. Oh, ya, Lapan. Sekarang kan semuanya sudah dilebur, sekarang namanya menjadi BRIN. Jadi kerja. Kenapa BRIN Pak? Ya karena memang di situ memang dia punya tupoksi, wewenang dan banyak ahlinya di situ gitu. Jadi ini juga terkait sama kerjasama antara si China Starvision sama BRIN. Yeah. Makanya Lampung nggak sendirian sebetulnya dalam kerjasama ini. Betul. Oke. Kalau bukan berarti nggak sendirian, tapi memang menurut saya nggak bisa sendirian karena ini bisa sendirian terlalu besar itu ya. Jadi harus bersama-sama. Iya, butuh kolaborasi lah. Butuh kolaborasi. Aku suka yang collab gitu. Jadi datanya, nah apa sih? Emang pasti Starvision emang pasti mau ngirim ke BRIN gitu ya Pak? Ya, jadi seberapa kuat kita make sure bahwa kan ini katanya buat kepentingan kita nih, atau malah disalahgunain dulu nih sama apakah gimana kita menghindari penyalahgunaan data itu gitu loh. Ya, makanya kan itu kalau sudah masuk ke ranah itu kan sudah menjadi ini ya, regulasi, peraturan, kemudian nanti adalah implementasi dari kerjasama itu. Itu sepertinya bukan kapasitas saya untuk menjawab lebih detail ya, karena kan kita juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Nah, pastinya kan dari pihak pemerintah Provinsi Lampung dengan kolaborasi berbagai lembaga terkait, terutama di tingkat pusat ya, yang memang memiliki wewenang mulai dari itu tadi masalah keamanan data ya, untuk kedaulatan wilayah secara nasional ya kan? Kemudian bagaimana nanti teknis transfer data. Jadi kan kalau sekarang yang punya satelit kan tetap Cina ya, atau Tiongkok ini melalui Starvision. Jadi ya yang punya data itu kan mereka, karena ground station atau stasiun penangkap hasil gambaran itu kan masih di Tiongkok sana. Nah, nanti setelah dari situ kemudian sebelum nanti dimanfaatkan untuk Lampung, itu pasti nanti akan melewati BRIN dulu ya. Nah, secara regulasi seperti itu. Nah, nanti tinggal pemerintah Provinsi Lampung inilah memanfaatkan data yang sudah ada di BRIN ini. Jadi apakah mungkin kita bakal punya ground station satelit juga Pak? Nah, jadi mimpi kalau ya namanya juga cita-cita. Bermimpi boleh ya, mimpi boleh dong. Siapa tahu kan? Ya. Yang generation sebetulnya tidak menutup peluang ya, karena begini sih, sebetulnya kan kita tuh sangat mengharapkan Indonesia itu kan memiliki kemandirian di bidang teknologi gitu kan ya. Kemandirian teknologi kan, jadi kayak misalkan jangan minjem doang gitu Pak ya, mohon maaf. Jangan minjam dan jangan cuma beli dari luar kan gitu, harapan kita bersama kan. Contohnya dari yang sederhana lah kayak mobil, motor ya kan, kemudian alat telekomunikasi kayak handphone kan, kita harapannya punya merek-merek yang itu adalah produksi sendiri anak bangsa kan gitu harapan kita. Nah, termasuk dalam teknologi antariksa ini berupa satelit, mulai dari satelit sumber daya ya, yang seperti Lampung saya ini, itu harapan kita kan Indonesia juga punya satelit mumpuni yang memang itu adalah milik kita sendiri. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga sebenarnya BRIN ini juga mengembangkan satelit sendiri. Oh gitu? Nah, kan kemarin kan sempat setelah viral terkait Lampung saya ini yang meluncurkan satelit ini, kemudian kan ada semacam apa? Itu yang ground stationnya di Indonesia berarti? Ya harusnya kan kita akan menunggu BRIN. Itu, yang BRIN itu kita akan menunggu. Tapi yang jelas kemarin dari kepala BRIN-nya itu sempat
memberikan komentar terkait dengan Lamusai, kemudian di akhir berita tuh beliau juga menyatakan bahwa sebentar lagi mereka juga akan meluncurkan satelit tuh. Oh, oke. Nah, tapi terkait spesifikasinya seperti apa kita juga belum tahu. Belum. Karena kan Deg-degan beritanya juga. nggak sih? Oh nggak gitu ya. Nah, siapa tahu kok ternyata nih bisa bersaing nih apa spesifikasinya dengan Tapi Pak, Lamusai ini. Oke, udah dijelasin soal teknologinya. Oke, kita udah ngomongin soal spek, ya teknologinya itu adalah spek si satelit ya. Terus tadi sudah di make sure bahwa harapan kita memang mengenai informasi yang ditangkap oleh satelit ini tidak detail pada hal-hal individual gitu ya, tapi a bigger picture gitu ya. Kalau jalanan yang jalan-jalan yang lebarnya ini juga jelas pasti diambil gitu kan bidang-bidangnya yang sudah ini. Apa sih kerja sama Lampung ini sebenarnya apa? Kenapa kadang-kadang saya capture ngeliat berita nih ya, ini SDM Lampung. Kenapa SDM gitu loh? Kan ini kan satelit yang terbang, kenapa jadi ke SDM gitu kan? Walaupun ya karena kan yang ini kan satelit ngirim data clear tapi kok ada kata SDM-nya gitu? Ya. Jadi ini sebenarnya, nah ini kita masuk ke poin yang paling penting sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi satelit ini, sebetulnya kan selama ini satelit-satelit yang datanya bisa kita akses untuk berbagai bidang ya, kajian misalkan untuk tadi kita mau melihat estimasi produksi. Sebetulnya satelit-satelit yang lain itu sudah ada. Iya. Tapi kemudian kenapa misalkan Provinsi Lampung selama ini belum terlalu memanfaatkan nih untuk kebijakan? Bisa jadi karena satelitnya ada yang sebenarnya bisa kita gunakan, tapi kita belum memiliki SDM-SDM yang memang bisa memanfaatkan teknologi ini. Nah makanya sebetulnya dari beberapa FGD juga yang sempat saya ikuti terkait dengan rintisan kerjasama ini, poin utama yang paling penting selain penamaan satelit ini sebagai bentuk kerjasama, itu yang kedua adalah peningkatan SDM sebetulnya. Jadi harapan Pak Gubernur juga itu di Lampung ini mulai dari terutama di lingkup ASN-nya juga ya, itu ada penguatan SDM yang memang betul-betul menguasai terkait dengan teknologi satelit, antariksa, penginderaan jauh sampai nanti bagaimana mengolah datanya ini untuk menghasilkan informasi geospasial. Jadi kita perlu punya orang yang bisa baca data yang bakal dikirim betul. ke kita, atau kita mau minta. Gitu. Emang apa seberapa susah atau sebetulnya kompleksitasnya ini kayak apa sebetulnya? Ya jadi kalau dibilang. Atau siapa yang bakal ngajarin? Nah jadi gini, kebetulan seperti saya sendiri sebagai akademisi ya, ini menunggu karena terus terang untuk hasil rekaman dari Citra Lampung saya ini kan kita belum punya ya, karena memang baru diluncurkan ya. Butuh waktu mungkin beberapa bulan untuk sampai settle ya, sampai dia nanti adalah contoh hasil seperti apa gitu kan. Nah kemudian ketika nanti itu hasil rekamannya itu didapatkan, itu kan bisa diolah sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya kan. Kita mau hasil citranya ini ya kita sebutnya aja lah data citra satelit lah ya, hasil rekamannya itu. Data citra satelit ini data citra satelit 01 nih. Iya. Kan? Atau 00-nya agak banyak ya, 001. Timestamp di belakangnya. Nah, jadi dari data ini yang mungkin sudah melalui berbagai macam pemrosesan ya, mulai dari Tiongkok ini, dari Starvision, kemudian mungkin nanti melewati BRIN. Nah, nanti kan kita bisa meminta, tolong dong kita ingin memetakan di wilayah Provinsi Lampung gitu kan. Nah, nanti dapat. Nah, kemudian setelah dapat ini kan kemudian mau diapakan, ini kan yang kemudian kalau nggak ada orang yang ahli, bingung juga. Iya, ntar kayak foto selfie lagi. Maksudnya ya foto, ya saya nggak kebayang, emang bisa diolah kayak apa gitu ya. Jadi, tapi memang kalau mau proses data, kita harus tahu datanya dulu apa yang mau kita olah. Betul, jadi alatnya apa? Kita butuh SDM yang memang betul-betul memahami terkait dengan konsep-konsep dasar tentang penginderaan jauh ini ya. Kemudian bagaimana nanti kita punya tenaga-tenaga ASN maupun siapa nanti yang akan dilibatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini, yang memang betul-betul paham mengolah citra ini untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Mohon maaf aku potong. Tapi kalau misalnya, berarti kan ada nggak sih sebetulnya latar kompetensi dasar yang menurut Mas Bin yang harusnya dimiliki sebelum ketika gue dapat data nih gitu ya tentang citra satelit, gue mau proses, gue harus punya apa sih sebetulnya? Ya, jadi sebetulnya yang paling penting itu kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah kemampuan tentang itu tadi,
Kalau kita ilmunya menyebutnya adalah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Itu yang dimiliki oleh sarjana dari? Sarjana yang seperti kalau contohnya ada geografi, kemudian geomatika. Geomatika, Pak? Iya, geomatika juga. Kalau di beberapa ada. universitas sekarang dia punya jurusan geomatika ya. Jadi mereka juga belajar juga sebenarnya. Tapi yang jelas geografi ya kan, kemudian ada geodesi. Itu jurusan-jurusan yang mempelajari tentang ilmu bumi itu biasanya sangat erat kaitannya dengan masalah teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Mereka terbiasa gitu. Itu salah satu latar belakang keilmuannya. Ya, jadi kan maksudnya kan bisa aja calon-calon kita kan akan seterusnya menggunakan data ini. Betul, kan. Mungkin kemungkinan besar ya Pak ya. Jadi kan siapa tahu ini juga adalah satu peluang plus tantangan. Ya, jangan sampai SDM kita dengan kompetensi ini kurang nih, kita mau nyari 100 ASN atau 100 orang di Lampung gitu kan dengan ini, apakah ini gitu? Ya kalau saya baca dari informasi resmi yang sudah disebarluaskan di media yang ada dari Pemprov maupun dari pihak yang kerjasama ini dengan Star Vision, kan memang ini setelah ini fokusnya adalah terkait dengan peningkatan SDM itu. Jadi akan dicari SDM yang nanti akan dilatih agar ya itu tadi bisa memanfaatkan citra yang nanti akan didapatkan dari Lampung Sai. Jadi sebetulnya ketika kita ya karena kompleksitas teknologi ya, satelit ini kan sebuah teknologi yang sangat kompleks ya. Tadi aja Pak Binang udah ngomongin soal ya dia harus tetap memiliki kecepatan dalam mengitari bumi aja bagi saya bahan bakarnya dari mana udah ganti baterai nggak doi turun dulu terus naik lagi gitu kan ya, maksudnya something to think about gitu. Jadinya tiba-tiba walaupun ini tapi udah nggak bisa mundur lagi nih. Betul. Apalagi titipannya adalah di Pemprov Lampung ya Pak, karena kan yang olah data kemungkinan besar dan paling utama adalah pihak Pemprov dong. Ya, atau kita juga masih menunggu ya. Jadi bagaimana nanti skema kerjasamanya? Karena kan jujur saja ini kalau bisa dibilang teknologi baru ya. Karena selama ini tuh jarang sekali kajian-kajian yang memanfaatkan teknologi citra hyperspektral. Betul. Karena hyperspektral ini tadi. Nah, saya nggak kebayang bakal fotonya kayak apa sih, tapi ya, jadi memang mungkin bagi teman-teman yang kalau punya background tentang penginderaan jauh pasti akan lebih mudah memahami ya. Tapi kalau bagi saya kayak orang awam nih, orang awam itu akan susah memahami. Karena ini untuk mengolah citra-citra hyperspektral ini nggak bisa kita pakai laptop kita itu. Oh gitu? Iya, jebol pasti laptopnya. Oh nggak boleh Pak. Buat saya ngetik Microsoft Word nggak bisa ya? Nggak bisa sama sekali. Laptop biasa nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi butuh. Kenapa nggak bisa Pak? Ya kayak itu tadi, karena datanya yang sangat kompleks dan luar biasa besar itu. Nanti jadi kalau kita memproses itu bahkan beberapa ahli itu ya memang butuh spesifikasi superkomputer gitu kan. Superkomputer. Jadi spek agak nggak nyampe gitu sih Pak. Tapi yang baik lagi, James Bond beneran ada dong maksudnya. Superkomputer itu gedenya atau apanya atau berarti ini another thing loh Pak. Ya superkomputer itu kan maksudnya kemampuannya yang super, bukan hanya ukurannya. Bukan ukurannya ya. Tapi kalau kemudian ukurannya menjadi besar ya memang wajar karena kan apa-apa kita harus butuh besar, penyimpanan yang besar gitu. Itu sesuai dengan ininya kan. Ya sistem pendingin yang besar. Jadi akhirnya memang yang namanya superkomputer ya kebanyakan ukurannya juga akan besar. Nggak bisa AC setengah PK nggak bisa ya. Nah, maksudnya gini Pak, kalau misalnya kita belum punya superkomputer gitu ya, superkomputer ini SDM kita latihan pakai apa? Nah itulah nanti makanya coba kita tunggu ya. Kita tunggu nih guys, gitu ya. Tunggu ya. Kita juga belum punya punya bayangan dan saya sebagai akademisi sebenarnya saya juga tertarik tuh ya. Syukur-syukur saya nanti di. Saya mau bilang tadi, ini bisa nih kita bikin puslit, tapi mikir kenapa superkomputer. Ini kan berarti investasi. Butuh spek yang tidak main-main lah istilahnya, tidak sembarangan spesifikasi komputer yang harus kita siapkan, terutama di Pemprov Lampung untuk memang. Kalau ini betul-betul mau serius, betul-betul dimanfaatkan. Jangan harap tablet lo bisa gitu ya. Screenshotan aja dikirim gitu ya. Oh enggak ya? Aduh. Ya, ini berarti gitu. Maksudnya ini PR-nya banyak banget Pak Bin. Kita kayak jadi harus tiba-tiba loncat mesin waktu.
yang tadinya tidak membayangkan soal keantariksaan, saya baca keantariksaan, Bedo ini kayaknya masih antar tetangga aja masih bingung gitu ya. Maksudnya kita ngomongin soal bagaimana kita bekerja sama provinsi di antara kita, di sebelah-sebelah kita, atau misalnya se-Indonesia itu aja masih kadang-kadang ini tiba-tiba kita ngomongin outer space gitu kan Pak. Iya, iya. Bagi saya tuh kayak ini lompatan besar banget lah ya. Iya Pak, jauh banget Pak. Plafon aja udah 2-3 meter nih sekarang ya kan. Mau kita ke antariksa tuh kan menembus atmosfer 4 lapis ya Pak, benar ya? Apa 5 ya Pak? Iya, itu banyak lah ya. Banyak. Banyak kok, iya. Jauh banget itu. Ya intinya itu. Jadi kalau menurut saya memang ada tantangan besar yang harus dijawab oleh Pemprov Lampung ya, untuk memang ke depan ini bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Dan juga masyarakat Lampung dong Pak. Iya, iya. Kayak Bapak kan pasti pengen banget dong bisa akses. Betul, betul. Jadi pengen banget dong megang-megang super komputer gitu lah ya. Itu saya kayak, oh this is super computer. Kalau saya sebagai akademisi terus terang ini menjadi hal yang menyenangkan ya, atau excited bagi saya, karena selama ini kan kami akademisi itu selalu kesulitan untuk mendapatkan akses data citra spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau. Syukur-syukur bisa gratis gitu kan. Kalau maksudnya berarti gratis ini berarti adalah Pemprov itu memungkin untuk menyediakan kanal informasi. Betul. Yang kalau misalnya dengan specific requirement dia bisa, misalnya kita dari kampus bisa akses, atau kita dari research center tertentu kita bisa akses gitu ya. Jadi makanya kan kalau menurut saya memang ada 4 tantangan besar nih untuk Pemprov Lampung ya. Yang pertama dari sisi regulasi ya. Nah, regulasi ini kan selain tadi kita bicara tentang bagaimana keamanan data segala macam itu, yang nanti itu mungkin akan dibahas dengan kementerian lembaga di pusat ya, seperti BRIN, BIG, bahkan mungkin BIN ya. Ya, Kementerian Luar Negeri atau apapun itu. Jadi itu memang biar urusan pertahanan negara. Aku agak panik. Itu nanti biar urusan mereka. Iya, betul. Kemudian kalau di Pemprov Lampung mungkin regulasi yang perlu diatur yang lebih kepada itu tadi, terkait dengan nanti bagaimana pemanfaatan datanya ya. Misalkan nanti contoh ke depan data ini sudah ada, sudah dimiliki oleh Pemprov Lampung, nah nanti siapa sih yang bisa mengakses gitu kan. Misalkan nanti ada mengolah, akses, ngolah. Betul. Jadi sehingga memberikan rekomendasi. Iya, jadi bisa on decision making. Contoh dari akademisi nih, kami mau memanfaatkan citra, tapi mungkin Pemprov juga bertanya dulu, nah kamu manfaatkan untuk apa nih gitu kan, ada nggak manfaatnya untuk masyarakat Lampung gitu kan. Mutual cooperation juga antara stakeholder ya Pak, maksudnya pemerintah, akademisi ini juga harus makin akrab ya Pak. Iya betul. Jadi karena itu tadi, we are sharing the same knowledge lah ya. Iya, jadi kalau saya melihat memang daerah-daerah yang maju di Indonesia itu kan kolaborasi antara pemerintah dengan people powernya lah ya. Dari perguruan tinggi atau akademisi yang lain, masyarakat pemerhati lah, asosiasi gitu ya. Juga itu erat gitu ya. Jadi pemerintah itu tidak bisa bergerak sendiri, kita tetap membutuhkan para expert lah ya di bidangnya untuk bisa memberikan masukan agar kebijakan itu lebih tepat sasaran, kan seperti itu. Itu harapan kita ya. Itu tadi dari sisi regulasi. Nah, tantangan yang kedua itu juga terkait kelembagaan nih Bu Git ya. Kelembagaan. Jadi kelembagaan ini nggak mungkin loh. Misalkan nanti kerjasama ini jalan, masalah saat ini cuma diurusin 1-2 orang di satu instansi, ini kayaknya nggak mungkin. Terlalu berat. Ini big thing loh Pak. Kalau apalagi superkomputer kalau ngeliat James Bond ya, ada layar besar, ada yang di bayangan saya ada satu panel kontrol dan komputer kecil yang ada orang-orang yang menghadap komputer itu kan, kalau kita lihat di film-film kan nggak cuma satu. James Bond. Pasti kan ada ruangan khusus gitu kan. Ada orang-orang yang bekerja di setiap komputer dan tidak hanya satu, pasti banyak orang. Betul, karena misalnya dia mengolah sebagian dari data provinsi, sebagian ya Pak, gitu. Maksudnya this is real thing loh. Yang ruangannya, kalau ini kan, waduh kita sarana prasarana kita nggak bisa lagi nih, nggak bisa mundur, ya nggak sih? Iya. Apakah kapan kita bakal mulai memproses ini gitu? Itu kan juga kita nunggu juga nih. Iya.
Jadi ya memang mau nggak mau ya. Jadi nggak bisa lagi. Iya, bukan mohon maaf, bukan pendataan biasa saja gitu iya, ya. Ini udah real thing. This is a very betul. real job gitu ya. Jadi kembali lagi memang tantangan Pemprov nih ya untuk menyiapkan lembaga, bukan berarti harus dibentuk lembaga yang baru ya, bukan Bukan berarti seperti itu, tapi harus menyiapkan mungkin lebih tepatnya adalah kayak semacam tim khusus gitu ya, atau apapun itulah nanti bentuknya seperti comment apa. center Kak, enggak ya Nah, atau tapi memang titik-titik center gitu ya Pak. harus betul-betul dipikirkan secara nyata, harus ada pimpinan yang concern agar ada tenaga-tenaga yang memang dikhususkan untuk menghandle itu, tidak hanya sendiri. Udah kayak nerd-nerd yang kacamata enggak ya, terlalu banyak nonton film, maaf. Iya, itu seperti itu. Kira-kira lah ya, nanti itu bisa Iya, dipikirkan iya. sambil jalan. Karena kan kita Betul. skemanya seperti apa, kita juga Caranya masih kita belum harus tahu. latihan dulu nih. Harus Hmm. ada pelatihan SDM dulu nih. Ya, jadi Baru setelah kita ngelihat kita kan apakah bisa nanti punya bayangan nih, pelatihan ternyata seperti ini gitu kan. Nanti kan di Pemprov Lampung juga akan banyak teman-teman ASN yang akan dilibatkan dalam pelatihan itu dan ini mereka masalahnya kan bisa udah laptop lu kagak bisa lo pakai gitu. Oke. Itu berapa iya. jeteng ya, Bo, gitu ya. Ya, jadi itu terkait dengan regulasi. Nah, yang ketiga itu tadi kembali ke masalah infrastruktur ya. Iya. Jadi infrastruktur itu ya itu tadi ada ruangan khusus, Ya, kemudian super ada komputer, server untuk penyimpanan data yang nanti pasti akan luar biasa besar, kemudian ada super komputernya. Terus nanti juga ada software, karena kan nggak mungkin ya software. ngolah citra satelit pakai Microsoft Office kan nggak mungkin ya. Paint, Pak pakai Paint enggak ya? Nggak bisa ya. Atau pakai Canva gitu. Ya, Itu nggak nggak bisa. mungkin ya, Itu nggak mungkin. Dan mungkin harus bayar license Betul, apalagi. jadi Transaksinya si Lampung udah nggak bisa lagi kita kan belum rupiah. tahu ini nanti bagaimana nih datanya apakah bisa diolah dengan software-software open source atau memang harus yang license kan kita masih belum tahu. Oh iya juga. Kalau masih bisa di-handle dengan aplikasi open source sih oke ya, jadi tidak memaksimalkan itu. Tapi kalau yang harus license, nah itu juga harus dipikirkan tuh. Jadi harus Berapa menyiapkan anggaran ya. coret itu yang Ya, harus apakah sistemnya disediakan. beli putus ya untuk lifetime ataukah harus yang model annual gitu kan yang Sesak berbayar. napas sih kalau aku jadi Pak Gu kayaknya banyak banget yang dipikirin ya. Ya, tentu saja ini ya itu tadi implementasinya ini yang perlu kita tunggu ya. Iya. Konsekuensinya yang menunggu di belakang Iya ini loh sangat Pak, besar. maksudnya bagi saya this is something have to discuss over and over karena Iya. kalau enggak ini kan bukan kayak kita ngidupin lampu di ruangan cetak-cetak gitu sebentar hidup sebentar mati. Ini kan harus terus diingatkan bahwa kayak misalnya teman-teman yang lagi mau milih jurusan kuliah, ini juga ada peluang gitu kan untuk di Provinsi Lampung. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya kompetensi, yuk pulang kampung, kenapa nggak coba kita bangun based on dengan ini, karena lo akan makin kepo nih, karena kan yang tadi Pak bilang kan, sebagai akademisi kan jadi makin semangat nih, karena ada peluang-peluang kita mengembangkan our knowledge nih, our skill gitu-gitu nggak sih Pak Bin? Ya betul, jadi tantangan yang keempat nih yang paling penting ya. Paling penting itu ya masalah SDM itu. Jadi ini harus kita persiapkan dengan baik dan kita pikirkan secara matang karena ya fondasi utamanya kan SDM yang bisa menghandle ini nanti kan. Iya, yang ngerti sih, Pak ngidupin super komputer nggak mungkin orang biasa-biasa aja dong. Iya betul. Yang menjaga nggak bisa dong kita ngomongin soal jam kerja 8 ke jam 4 Pak. Benar nggak sih Pak? Iya. Nah terus ini juga kemarin sempat mungkin karena pemahaman kita berbeda-beda ya terkait dengan teknologi penginderaan jauh. Ketika beberapa kali FGD itu kan mungkin ada beberapa pihak yang ketika pihak Star Vision ini presentasi nih ya terkait itu, ada orang membayangkan itu citra itu begitu dipotret kemudian kita langsung dapat informasi kan enggak kan. Jadi langsung masuk ke handphone nih WA enggak. Langsung kita bisa dapat berapa produksi singkong misalkan, itu kan tidak seperti itu serta-merta ya. Kemudian misalkan untuk kebencanaan tiba-tiba kita bisa tahu mana sih hutan-hutan yang terbakar gitu kan. Kan tidak seperti itu. Butuh analisis, butuh pemrosesan yang kompleks gitu ya, tidak sederhana. Apalagi kan dari salah satu keunggulan dari Star Vision ini adalah mereka itu kan menciptakan satelit Lampung Saya ini dilengkapi dengan AI katanya. Nah, ya kan. Dengar juga kan di beritanya ada AI-nya gitu kan. Promnya bagaimana tuh? Nah, jangan
jangan mungkin orang beranggapan AI ini seperti kita bermain-main dengan ChatGPT lah, misalkan kita ketik langsung keluar, kan tidak seperti iya. itu ya. Saya sakit perut, kenapa ya gitu, bukan yang itu ya Pak, gitu ya. Nah jadi teknologi AI itu, jadi gampangannya gini, kalau tanpa AI ya, teknologi penginderaan jauh tanpa AI itu, satelit motret, kita dapat fotonya, fotonya kita unduh gitu ya. Nah terus foto ini kita olah pakai software. Kita sendiri yang membedakan, oh ini kayaknya ini perkebunan singkong, yang ini bukan, kan kita bedakan dulu yang singkong mana, yang bukan mana. Kemudian dari singkong ini kita juga bisa kita harus memberi coding contoh tambahan ya Pak, gitu, tagging dikit nih, ya. ngerti gue dikit. Nah terus kalau AI ini katanya kan AI-nya itu sudah include di satelitnya, jadi kalau menurut Starvision itu begitu motret nanti langsung diolah di sana. Tapi kan sekarang posisinya adalah AI ini kan seperti bayi yang baru lahir. Harus belajar nih. Nah, AI itu kan butuh pembelajaran. Dilatih ya. Ya jadi machine learning. Nah, kan ada istilah kita mentraining AI kan gitu kan ya. Karena AI ini kan sekali lagi seperti mata pisau yang bersisi dua itu kan. Kalau AI-nya ini kita latih dengan baik ya pasti dia akan jadi pintar, menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau kita ngelatihnya sembarangan ya dia juga bisa ngaco tuh hasilnya kan. Nah, orang-orang yang di dalam SDM yang dibutuhkan salah satunya adalah orang-orang yang memang bisa mentraining AI-nya ini nanti. Ini bukan bahasa geo-geo lagi tuh. Ini bisa aja bahasa 01 ya Pak. Nah, dua-duanya bukan bahasa saya. Baik. Iya benar ya Pak ya. Ini jadi the complexity of the technology gitu. Kompleksitas teknologi ini nih. Dan ini something, gue sih bolak-balik. Ini sesuatu yang nggak bisa kita jalan mundur gitu. Nggak bisa kita udah deh ntar aja. Terlanjur basah ya. Iya gitu, sayang banget gitu. Sayang banget kalau misalnya kita nggak grab the opportunity, nggak ini. Kalaupun misalnya ternyata ada sesuatu hal, tapi kan ini kan sesuatu hal yang memang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang gitu. Ya mau nggak mau sih Bukit, karena untuk bisa menjadi negara yang besar, negara yang maju, itu kuncinya kan data sebetulnya kan. Ya. Negara yang menguasai data, bahkan data terkait dengan ini ya, terutama terkait dengan apa yang ada di wilayah kita sendiri itu kan sebenarnya paling penting. Negara lain bahkan tidak punya data di negaranya sendiri, mereka sudah punya data seluruh dunia misalkan itu. Misal, tapi kalau nggak bisa diproses numpuk aja di meja ente gitu kan? Makanya gitu. Itu sebenarnya jadi peluang tapi sekaligus jadi tantangan gitu ya. Mungkin aku akan daftar jadi James Bond versi Lampung enggak ya? Boleh. Harapannya kan nanti akan makin banyak orang-orang yang akan expert di bidang antariksa penginderaan jauh ini. Ya, bagi gue sih sudah banyak terjelaskan Pak Bin dari teknologi dan seterusnya. Ini adalah sesuatu hal yang something to discuss in the future gitu ya. Sesuatu yang harus terus didiskusikan di masa yang akan datang. Kalau enggak, buat apa kita lelah-lelah kita nggak lelah sih ya. yang kerja yang lelah ya. Tapi maksudnya kita sudah terkena expose yang luar biasa ketika Lampung akhirnya sebuah satelit memiliki nama Lampung Sai gitu kan. Ini kan bikin no kiding-kiding lagi nih. nggak main-main lagi gitu ya. Nggak main-main lagi gitu ya. Makin harus kita udah makin harus ngerti how to process big data, how to process ini. Semua tantangan itu menjadi makin serius gitu. Maksudnya ketika kita mau mengambil keputusan berdasarkan data, bahkan di kelas pun mungkin kita juga, maksudnya diskusi anak-anak muda juga udah nggak bisa kalau yang membayangkan dia menjadi cita-cita mau jadi gubernur, mau jadi presiden, ya dia harus juga mempersiapkan knowledge yang betul. Sekompleks ini gitu. Ya, jadi tapi kita masih harus menunggu ya Pak Bin. Betul. Jadi untuk sementara mungkin kan kita saat ini informasi kita peroleh kan juga masih terbatas. Dan ini masih terus
akan berkelanjutan kan. Yang kita bahas juga masih mungkin saja salah. Nah, bisa jadi. salah. Ini kan kita hanya dapat informasi yang masih terbatas dan sepotong-sepotong Too early, ya. nggak too early nggak, tapi in early condition ini, in early time ini kita bisa diskusin ini. Ini kan berdasarkan apa informasi yang sedang ramai aja lah ya di media sosial. Betul. Ya. Siapa tahu mungkin dalam beberapa hari ada informasi baru yang up to date ya, baik dari Pemprov Lampung ataupun pihak-pihak lain. Nah, nanti kan kita tunggu, kita bisa lanjutkan diskusi lagi seperti apa yang kita butuhkan. Betul. Jadi tapi ya tiba-tiba jadi kepikiran udah nyampe antariksa kan itu satelit langsung sehari nyampe atau ini gitu, Pak? Nah, kalau menurut saya ya, kalau namanya satelit setelah meluncur itu kan dia pasti akan butuh proses untuk kalibrasi segala macam itu. Jadi tidak bisa meluncur kemudian langsung dia motret-motretnya, tidak. Oh dia, gitu, nggak langsung ya, agak kan, stretching dulu. Kan pasti ada waktu untuk dia itu nanti dari teknisinya ya memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan normal atau belum kan gitu. Jadi in normal condition, apakah dia already in the right position? Bisa jadi mungkin nanti penerapan atau implementasinya di 2027 itu sangat memungkinkan, karena kan pasti akan istilahnya kayak pemanasan dulu lah ya. Jadi memastikan semuanya berjalan dengan baik, itu kan sesuai dengan BRIN sebagai pihak nasional, pusat juga make sure it's already jadi termasuk make sure masalah regulasi keamanan segala macam itu tadi kan. Jadi kita harus menunggu lagi. Betul. Kita harus menunggu. Tapi good to know, Pak Bin. Good to know. Bahwa ini banyak banget tantangannya. Betul. Bagi gue. Tantangannya banyak banget. Banyak banget. Dan are we ready gitu kan? Gitu. Oke. Kalau menurut saya sih siap nggak siap ya harus siap gitu ya. Mumpung ada kesempatan. Dan kalau saya secara pribadi sih sangat antusias sebetulnya untuk menunggu data yang bisa kita akses. Betul. Jadi cukup aja lah Pak Bin. Oke. Terima kasih untuk diskusinya. Belum selesai, masih banyak yang menghantui bakal-bakal. Kita tutup aja diskusi kita ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi lain waktu. Sembari makan ini dulu. Sip. Monggo. Thank you.